Kalau Tuhan yang menyuruh, orang itu mengecewakan kita, terus mau apa? Itulah kedaulatan Tuhan. Ingat itu baik-baik. Kalau memang Tuhan yang menyuruh, dia merugikan kita, terus mau apa? Oh, nggak ada yang amin dari tadi ini, bertobat gitu. Amin. Ya sudah, asal itu bukan karena salah kita. Lalu orang ini kembali yang di bandara itu, pas orang itu ngomong, iya, saya tuh berapa kali loh dengar orang menjelekkan Pak Daniel. Ingat saya pernah juga berapa kali ngelaporin. Iya, terus iya saya kok Pak Daniel reaksinya enteng aja, ya habis mau diapain? Ngapain saya ngurus yang begituan? Saudara dengar baik-baik, orang yang paling bodoh sedunia, kalau orang ngurus omongan orang, itu paling bodoh betul-betul. Oh, nggak ada yang amin lagi. Ya, toh? Jadi yang suka ngurus omongan orang lain, jahit juga mulutnya lagi. Udah, ngapain ngurusin omongan orang? Belajar untuk ngurus omongan Tuhan. Amin. Berapa banyak Tuhan ngomong kita belum urus, omongan orang kita urus, gobloknya itu. Bertobat seperti ini. Ya enggak? Karena 100% kalau orang ngomongin orang itu pasti salah, sudah. Betul enggak? Itu pasti salah. Maka itu yang salah nggak usah diurus, yang benar aja belum diurus. Betul? Bertobat. Yang suka duduk ngerasain orang bertobat. Ya mudah-mudahan SMS saya ada di sini. Saya nggak lihat orangnya di sini, nggak ada. Bertobat. Begitu ada orang ngajak seorang ngomong, orang langsung tampar mulutnya. Diam kamu, supaya kaget orang itu. Ya, nah, itu orang nganggur sekali soal ngomongin orang itu. Hati-hati. Sekarang bukan cuma lewat mulut, lewat jempol bisa ngomongin orang. Potong jempolnya. Lewat SMS maksudnya. Bertobat itu juga. Jadi setuju? Jadi untuk apa? Masih banyak hal kita bisa buat. Jadi kita belajar soal kedaulatan Tuhan. Bayangkan Yakub dan Esau belum lahir, mereka belum buat salah, belum buat benar, tapi surga sudah menetapkan yang satu begini, yang satu begitu. Itu haknya Tuhan. Saya baca lagi di bagian tengah ayat 11. Ini indah sekali. Supaya rencana Tuhan tentang apanya? Pemilihannya itu diteguhkan. Bukan karena apa? Berdasarkan apa? Cepat. Perbuatan. Nah, ini agama. Semua agama di dunia, Tuhannya selalu menilai perbuatan umatnya. Kalau Bapak kita tidak. Sama seperti presiden kita. Kalau penjahat yang satu diberi gerasi, coba dengarkan, apakah penjahat itu pernah nyuap presiden kalau gerasi turun? Jawabnya atau tidak? Tidak. Lalu kenapa? Nggak tahu. Itu urusannya presiden. Yang satu ditolak. Kenapa? Apa karena dia pernah bunuh presiden? Tidak juga. Itu urusan presiden. Maka itu kalau sampai hari ini kita masih hidup dan kita bisa menikmati berkat Tuhan, jangan kurang ajar dan jangan sombong. Ingat itu saja. Betul nggak saudara? Apa yang kita mau sombongkan dalam hidup ini? Karena dia begitu luar biasa. Supaya saya ulangi lagi, rencana Tuhan tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan apanya? Panggilannya. Kenapa dia panggil kita? Kenapa nggak panggil tetangga kita? Kita nggak bisa ngajari Tuhan. Betul nggak? Berbahagialah kita kalau kita dipanggil. Jangan sok yaudah tuh, jangan panggil aku, panggil dia aja, tukar aja. Jangan bilang seperti itu. Sombong sekali kita. Maka itu saudara, kalau kita bisa sampai hari ini seperti ini, itu anugerah Tuhan betul-betul. Jadi kemarin banyak orang yang ngomel. Ya duduk sebab saya ngomel, saya bilang sudahlah. Yang nggak bisa naik pesawat masih banyak. Kita ini masih bisa walaupun muter-muter. Terus saya bilang kan murah, bukan dari Surabaya ke Biak lewat Timika, Jayapura, Makassar. Oh murah sekali. Dia tertawa saja ngomong begitu. Tapi semua bagaimana lagi? Ternyata saudara, hidup penuh penyerahan itu hidup yang indah. Amin. Kita kan menikmati betul apa yang Bapa sediakan buat kita. Ayat yang ke-14. Jika demikian. Jika apa? Jika tadi kita protes, kenapa Yakub dikasih? Kenapa dia benci Esau? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Tuhan tidak adil? Jawabannya apa? Ayat 14 yang Roma 9. Bukan ini, bukan jawaban di Alkitab ini maksudnya. Apakah Tuhan tidak adil kalau dia benci Esau dan sayang Yakub?
itu urusan dia. Betul nggak? Kita nggak bisa ngajari dia. Alkitab berkata mustahil, artinya tidak mungkin, dia tidak adil. Tapi kenapa dia begitu? Lagi sekali kita tidak bisa tahu. Terus ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ngeri nggak kita lihat firman ini? Betul, ngerinya di mana, saudara? Kalau sekarang kita bisa menikmati kemurahan hati Tuhan, ngerinya adalah bukankah dia pun bisa marah kepada kita? Jawab, iya atau tidak? Bisa. Saya ulangi lagi 15 ini. Maka itu setiap kita mulai hari ini, saya ulangi, yang masih bisa kecewa dengan orang lain bertobat. Karena kalau kita masih bisa kecewa dengan siapa saja, kita bisa kecewa, kita sombong, kita menuntut untuk orang itu begini begitu kepada kita. Belajarlah mulai hari ini, dirugikan, dikecewakan, difitnah, mau diapakan saja, belajar untuk kita diam, dasarkan kembali kepada kehendak Tuhan. Karena itu yang Tuhan rindukan atas kita, karena kita menghormati kedaulatannya. Ayat 15 Roma 9, saya baca lagi. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Urusan dia. Seperti Presiden Republik Indonesia, kepada siapa dia memberi gerasi, kepada siapa dia tolak, itu hak dia. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Kalau tidak juga urusan dia. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Ingat, agama semua tergantung perbuatan kita. Kalau Bapak kita tidak, ya sudah, itu aja jawabannya. Nikmati apa yang baik yang dia berikan kepada kita. Nikmati itu baik-baik, dan kerjakan dengan sepenuh hati dalam seluruh kehidupan kita. Sebab ayat 17, kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan apanya, kuasaku di dalam engkau.